Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak buatan. Sebelum memasuki materi selanjutnya, mari kita ulang bersama materi minggu lalu. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alam adalah kerajinan yang diperoleh dari hewan atau tumbuhan dan permukaan bumi yang lunak. Kerajinan bahan lunak alam terdiri dari tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay. Di video ini kita akan membahas kerajinan bahan lunak buatan. Apa itu kerajinan bahan lunak buatan? Kerajinan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi bahan lunak. Di antaranya yang merupakan kerajinan bahan lunak buatan ialah 1. Polimer clay dan plastisin, 2. Fiberglass, 3. Lilin dan parafin, 4. Gips, dan yang terakhir adalah sabun. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu polimer clay dan plastisin. Polimer clay merupakan jenis polimer yang sangat baik dan masih sangat sulit didapat di Indonesia. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga mirip seperti adonan kue. Polimer clay ini mirip dengan floor clay, hanya berbeda bahan dasarnya saja. Kalau floor clay dibuat dari bahan alam, sedangkan polimer dan plastisin dibuat dengan bahan buatan. Plastisin merupakan salah satu clay yang mudah kita dapat karena harganya yang terjangkau dan mudah didapatkannya. Plastisin atau kita kenal dengan sebutan lilin malam adalah lilin mainan yang memiliki warna yang mencolok atau cerah dan biasa digunakan sebagai mainan edukasi anak. Adapun karakteristik polimer clay dan plastisin: 1. Memiliki warna yang cerah. 2. Polimer tidak mengandung minyak sedangkan plastisin mengandung minyak. 3. Polimer dapat mengeras dengan proses pengovenan, sedangkan plastisin lebih lama untuk mengeras karena kandungan minyaknya. 4. Harga polimer lebih mahal dibandingkan dengan plastisin. Yang kedua adalah fiberglass. Apa kamu pernah mendengar kerajinan fiberglass? Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang dapat ditarik menjadi serat tipis. Selain digunakan pada pembuatan kerajinan bahan lunak, ternyata fiberglass digunakan sebagai bahan mobil dan bangunan kapal. Pada dasarnya, kerajinan fiberglass membutuhkan campuran dalam proses pembuatannya. Dalam proses kerajinan fiberglass membutuhkan campuran katalis dan resin. Resin merupakan bahan utama untuk membuat fiberglass. Resin bening biasanya digunakan untuk menampilkan aksesoris yang berada di dalamnya. Sedangkan katalis, cat berwujud cairan yang digunakan untuk mempercepat proses pengerasan atau pengiringan. Selain itu, fiberglass memiliki karakteristik antara lain: 1. Berwarna bening atau transparan, tembus pandang. 2. Serat anorganik yang tidak mudah terbakar. 3. Memiliki struktur yang cair dan mengeras jika sudah mengering. 4. Perwarnaan dilakukan pada saat cair. Kemudian, lilin dan parafin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti dengan bahan bakar padat. Sedangkan parafin merupakan salah satu bentuk dari hasil olahan minyak bumi, atau bisa kita sebut bahwa parafin ini merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada pembuatan lilin. Adapun karakteristik dari bahan kerajinan lunak buatan ini yaitu: 1. Titik leburnya 56 derajat hingga 60 derajat Celcius. 2. Mudah meleleh namun mudah mengering dengan cepat. 3.
tidak berwarna atau terlihat seperti air. Yang keempat yaitu gips. Kerajinan gips ini terbilang mudah karena proses pembuatannya yang hanya menggunakan cetakan. Gips adalah larutan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Bahan gips merupakan bentuk bubuk, sehingga pada prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu. Tujuan dari kerajinan gips ini yaitu agar mendapatkan efek duplikasi atau kemiripan pada suatu benda. Dan fungsi kerajinan gips dapat berupa hiasan dinding, mainan, sebagai dekorasi interior rumah, dan patung. Karakteristik dari gips ialah 1. Wujud bahan gips adalah bubuk. 2. Pewarnaan pada kerajinan gips ini ketika sudah jadi atau mengeras. Dan yang ketiga, gips mudah pecah. Dan yang terakhir yaitu sabun. Sabun merupakan kerajinan bahan buatan yang dihasilkan dari zat kimia, minyak, dan penambahan pewangi. Tidak hanya berfungsi sebagai pembersih dengan media air, ternyata sabun juga dapat digunakan sebagai media kerajinan. Biasanya, kerajinan sabun ini menggunakan teknik ukir. Adapun karakteristik kerajinan sabun. 1. Dapat dibuat adonan seperti floor clay dengan cara diparut atau dihaluskan. 2. Mudah mengeras jika didiamkan. 3. Mempertahankan keaslian warna pada sabun. Dan yang terakhir, sebagai hiasan kamar mandi. Jadi, kesimpulan hari ini, kita mempelajari tentang kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi bahan lunak. Di antaranya yaitu 1. Polimer clay dan plastisin, 2. Fiberglass, 3. Lilin dan parafin, 4. Gips, dan yang terakhir yaitu sabun. Ibu rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu berharap materi ini dapat menambah pengetahuan kalian mengenai kerajinan bahan lunak itu seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.